Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Alen dengan NIM 17124228086 dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Administrasi Perkantoran Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP pada penyusunan dan penyimpanan laporan pada SIK Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang mata kuliah prosedur dan metode kerja yang dosen pengampunya Pak Suherdi, SPD SHMM. Yang pertama, saya akan membahas tentang pembahasannya. Nah, dari standar operasional prosedur atau SOP penyusunan dan penyimpanan laporan uh, pada sistem informasi kesehatan atau SIK Dinas Kesehatan Kota Surabaya merupakan pedoman yang penting untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan keamanan dalam pengelolaan data kesehatan SOP ini. Nah, ini tuh kayak menyangkut laka-laka yang harus diikuti dalam menyusun laporan, mulai dari pengumpulan data hingga penyimpanan informasi untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, selain itu juga, SOP ini juga mengatur prosedur penyimpanan laporan agar dapat diakses dengan mudah dan aman, sehingga memfasilitasi aksesibilitas dan integritas data pihak yang berwenang. Nah, dengan ini tuh kayak mengikuti SOP ini, Dinas Kesehatan Kota Surabaya dapat menjaga kualitas dan keamanan informasi kesehatan yang vital bagi pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam upaya peningkatan kesehatan di masyarakat itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Dinas Kesehatan Surabaya ini membuat penyusunan dan laporan. Nah, itu tuh kayak sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penanggulangan program dalam melakukan penyusunan dan penyimpanan laporan dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja di UPTD Puskesmas Wonokusumo. Nah, dari laporan penyusunan ini itu ada yang pertama tuh mereka tuh mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu kayak petugas terkait mengumpulkan data kesehatan dari berbagai sumber seperti puskesmas, rumah sakit, dan lembaga kesehatan lainnya. Lalu pengumpulan data ini juga dia tuh kayak memastikan data yang diambil atau dikumpulkan merupakan data yang lengkap, akurat, dan relevan dengan kebutuhan dari laporan itu sendiri. Lalu yang kedua ada verifikasi data. Nah, data yang telah terkumpul dan terverifikasi oleh petugas terkait untuk memastikan kebenaran dan keakuratan informasi. Lalu ada proses verifikasi mencakup pengecekan keberadaan data, konsistensi, dan pengocokan antara data yang diambil dengan data yang aslinya. Nah, lalu yang ketiga ada pengolahan data. Nah, di pengolahan data ini tuh ke data yang telah terverifikasi itu diolah untuk menggunakan sistem informasi kesehatan atau SIK itu sendiri yang telah ditetapkan. Lalu juga dia memastikan pengolahan data yang dilakukan itu sesuai dengan format laporan yang telah ditentukan. Nah, setelah itu mereka akan melakukan analisis data. Nah, di analisis data ini kayak data yang telah diambil atau diolah dianalisis untuk mengevaluasi tren kesehatan, identifikasi masalah, dan membuat rekomendasi. Lalu dia juga menganalisis data yang dilakukan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan berguna bagi pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, mereka akan membuat penyusunan laporan yang sebelum-sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil analisis, biasanya itu petugas-petugas tuh menyusun laporan yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Lalu laporan itu tuh disusun dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pihak yang akan menggunakan informasi tersebut. Nah, setelah laporan penyusunan, mereka juga akan melakukan penyimpanan. Nah, di laporan penyimpanan ini, kayak yang pertama tuh penentuan media penyimpanan. Yang pertama, laporan disimpan dalam bentuk digital menggunakan sistem informasi kesehatan atau SIK yang telah disediakan oleh Dinas Kota Surabaya. Nah, dia tuh pastikan juga media yang menyimpan yang dipilih memiliki keamanan yang memadai untuk melindungi kerahasiaan dan integritas data. Lalu yang kedua ada pengolahan laporan. Nah,
Di laporan dikategorikan berdasarkan jenis ini ada waktu dan sumber informasi untuk memudahkan akses dan referensi di masa yang akan datang. Yang ketiga ada peraturan hak akses. Nah, di hak akses ini kayak laporan dibatasi sesuai dengan kebutuhan dan peran masing-masing dari pengguna. Lalu dia tuh kayak memastikan hanya pihak berwenang yang memiliki hak akses untuk melihat dan mengolah laporan itu sendiri. Yang terakhir tuh kayak pemeliharaan data. Nah, dia tuh kayak melakukan pemeliharaan rutin terhadap sistem penyimpanan untuk memastikan keamanan dan integritas data. Dia itu juga membackup data secara berkala untuk menghindari kehilangan informasi akibat kegagalan sistem atau kejadian tak terduga lainnya. Nah, yang terakhir tuh kayak ada prosedur-prosedur. Nah, prosedur apa sih yang mereka lakukan untuk penyusun dan menyimpan laporan? Nah, yang pertama tuh kayak penanggung jawab laporan membagikan format laporan data ke sistem informasi kesehatan sesuai standar dari bagian SIK Dinas Kesehatan Kota Surabaya kepada masing-masing staf pelaksanaan program di UPTD Puskesmas Wonokusumo. Nah, yang kedua kayak mereka tuh pelaksanaan program mengumpulkan data ini tuh kayak laporan SIK-nya tuh kepada penanggung jawab pelaporan paling lambat tuh biasanya tuh 2 awal bulan sebelumnya, baru didistribusikan ke bagian SIK Dinas Kesehatan. Yang ketiga, penanggung-jawaban pelaporan mencatat setiap laporan yang telah diterima dan mengingat kepada pelaksanaan program yang belum mengumpulkan data. Yang keempat, penanggung-jawaban laporan segera mendistribusikan kepada bagian SIK Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Yang kelima, penanggung-jawaban pelaporan memeriksa kembali kepatuhan pelaksanaan program dalam melaksanakan laporan data SIK yang dicatat pada lembar cek list dan dimonitoring setiap bulannya itu. Nah, di sini ada nanti saya akan tampilkan kayak gambaran dari diagram L atau flow chart. Nah, yang pertama tuh kayak mereka tuh mulai mengerjakan, mulai mencari-cari informasi, mulai menyusun, lalu mereka tuh akan membagikan format pelaporan data sistem informasi kesehatan sesuai dari bagian SIK Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan membagikan laporan format data sistem informasi kesehatan sesuai dengan standar yang ada di bagian SIK. Setelah itu mereka akan mengumpulkan data laporan SIK kepada penanggung jawab yang akan melaporkan. Terus bagian-bagian stafnya akan mencatat setiap laporan yang akan diterima dan mengingat kepada pelaksana program yang belum mengumpulkan, lalu mendistribusikan kepada SIK Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Lalu mereka akan memeriksa kembali kepatuhan pelaksanaan program dalam pelaksanaan laporan data SIK, lalu akan dibagikan kepada seluruh staf-staf yang beranggut dan selesai. Sekian pemaparan dari SOP penyusunan dan penyimpanan laporan SIK pada kesehatan Kota Surabaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.